Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairi khalqihi bita'limil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, para ayah, para bunda, para pecinta Al-Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah kita berjumpa kembali dalam Pustaka Asa dalam serial studi Al-Qur'an, Quranic Study Series ya. Pada seri yang ke-26 ini, di sesi ketiga, insya Allah kita akan membahas sinonim atau mutaradifat di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu breakdown pembahasan ulumul Qur'an dari sisi kebahasaan. Lebih tepatnya dalam pembelajaran gramatikal kita akan mengenal apa yang disebut dengan sinonim atau at-taraduf. Nah, sebagai gambaran ini di serial yang ke-26 adalah merupakan serial kedua dari sesi ketiga kita di antara sesi pembelajaran seri studi Al-Qur'an yang sudah berjalan dua sesi sebelumnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas posisi sunnah terhadap Al-Qur'an, dan nanti pasca kita membahas tentang sinonim, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas homonim, yaitu kebalikan dari mutaradifat atau sinonim ini. Baik, tanpa memperpanjang kata, karena supaya lebih efisien, kita langsung masuk saja sahabat Asa ya. Pengertian sinonim di dalam Al-Qur'an, sebelum itu kita coba ingin tahu apa sih sebenarnya sinonim itu. Taraduf atau sinonim adalah kalau ada beberapa kata yang punya makna satu atau mirip, gitu ya. Nah, kata tersebut ini bisa berbentuk kata benda, isim, bisa berbentuk kata kerja, fiil, atau juga bisa berbentuk kata bantu, yaitu huruf atau harf. Nah, tingkat kesamaannya pun berbeda. Ada yang sama persis, nyaris sama, satu makna. Ada yang berdekatan, ya, ada yang memiliki perbedaan sekalipun sama, oh ini begini posisinya, seperti duduk misalnya. Ada kalanya duduk itu posisinya dari berdiri dan dari tidur, atau dari selain berdiri dan selain duduk. Itu dalam bahasa Arab ungkapannya juga berbeda. Nah, tentu ini ada hikmahnya, sahabat Asa. Kenapa secara tematik ini pemilihan katanya di tempat ini memakai pilihan kata A, di tempat lain memakai pilihan kata B misalnya. Nah, ini contoh sederhana saja, kita bisa melihat ada ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal muddatsir. Dua-duanya artinya mirip, tetapi tentu ada penekanan yang beda antara al-muzammil yang itu konotasinya adalah terkait dengan pembekalan internal, dan antara al-muddatsir yang konotasinya adalah terkait dengan perintah untuk berdakwah dan menyampaikan risalah. Nah, pilihan kata yang detil ini itu nanti pas, dan ini dengan variasi ya dalam mengungkap itu tentu akan lebih kaya maknanya dan mendukung visualisasi yang lebih detail. Nah, makna tentu terkait dengan konteks ya. Dalam susunan kalimat ini tematik sesuai dengan tema. Dan ini tentu menjadi salah satu bukti otentisitas Al-Qur'an sekaligus bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, sinonim bisa diartikan dalam KBBI ini persamaan kata ya. Kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti yang sama atau mendekati sama. Nah, lalu fungsinya untuk apa, sahabat Asa? Nah, sinonim ini punya fungsi dua ya.
Yang pertama menguatkan atau takkid fungsinya. Yang kedua adalah menjelaskan. Nah, fungsi menguatkan ini bisa kita lihat di dalam surat Yusuf ayat 86 misalnya. Ketika Nabi Yakub mengeluhkan kesedihannya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nah, ini beliau mengeluhkan al-huzn wal bath. Dua-duanya berarti sedih ya. Juga ini di dalam Al-An'am 125 ya. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dayiq dan haraj ini sempit ya. Sempit, lalu haraj ini sempit yang enggak nyaman gitu. Lalu juga arti dalam al-humazah, al-hamz dengan al-lamz. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi al-hamz dengan al-lamz ini yang mengumpat mencela orang mirip lah. Ada yang membedakan, oh kalau al-hamz itu dengan lisan, al-lamz itu dengan isyarat. Dengan selain kata-kata. Ada yang mengatakan sebaliknya. Nah ini ya, menguatkan. Ada kalanya juga fungsinya sahabat asa ini memperjelas. Seperti surat An-Nisa ayat 128 misalnya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'rada. Nah, di sini nusuz memang sulit diartikan. Karena nanti ada di ayat 34 35 itu ya. Tetapi kemudian khusus di ayat 128 ini ada kata-kata i'rada, yaitu berpaling. Nah, ketika seorang perempuan ini dia sudah bukan mengkhawatirkan lagi karena khafat sudah terjadi, ditakut ya. Apa yang dilakukan oleh suaminya yaitu nusus, dan nusus itu disebut di sini sebagai i'rad, yaitu dia berpaling. Ini nususnya nusus kelas berat. Nah, mari kita akan membahas contoh-contohnya karena kita akan terbreakdown dengan contoh ini ya nanti ya. Baik, kita akan coba sahabat asa melihat contohnya. Yang pertama, al-hulm dengan ar-ru'ya. Nah ini ya. Al-hulm ar-ru'ya itu di dalam Al-Quran berarti mimpi. Nah, apa sih bedanya? Dua-duanya kan disebut di dalam Al-Quran. Nah, al-hulm disebut secara plural itu 3 kali. Nah, semuanya bicara tentang mimpi yang kurang baik dan hanya dianggap sebagai bunga tidur. Ya, lebih kepada ya iseng lah, mimpi iseng. Sedangkan ar-ru'ya itu Allah menyebutnya 7 kali, lebih banyak dari al-hulm. Nah, semuanya bentuknya single yang berkaitan dengan ru'ya shadiqah. Baik dalam surat Yusuf ayat 5, 43 dan ayat 100, juga di dalam surat As-Saffat ayat 105, surat Al-Isra ayat 60, surat Al-Fatah ayat 27. Nah, 5 di antara 7 penyebutan kata ru'ya ini itu terkait dengan mimpi para nabi. Ya. Dan ini menjadi realita kenyataannya. Sementara al-hulm itu dia bukan kenyataan. Nah ini sama-sama mimpi. Jadi gini, Al-Quran ingin menggambarkan kepada kita bahwa jenis mimpi di dalam Al-Quran banyak. Dan ini ar-ru'ya itu kalau kita membahas secara literal, itu hampir semuanya terkait dengan perencanaan dan apa yang akan terjadi. Nah, dan kalau itu berbicara 5 dari 7 itu adalah merupakan bisyarah untuk para nabi dan para pengikutnya, maka sebenarnya nanti ada etika berinteraksi dengan mimpi. Nah, kalau dianggap sebagai hulm atau ahlam, adalah bunga tidur lupakan.
Bahkan ketika mimpi itu mimpi buruk, dalam berinteraksinya juga kita disuruh melupakan. Ya, karena kalau mimpi buruk kita lebih baik tidak diceritakan. Kalaupun diceritakan ke orang lain, maka mimpi itu yang buruk ya diceritakan kepada orang yang kita percaya saja. Karena mimpi yang dikatakan Nabi Yusuf misalnya di ayat 5 misalnya. Beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Ini merupakan penggambaran apa yang akan terjadi nantinya. Nah, sekalipun beliau sebagai seorang nabi yang pada waktu itu belum menjadi nabi, itu tidak tahu bagaimana terjadi. Nah, sedangkan bapaknya yang mendengar cerita itu juga tahu. Ada dua macam tahunya. Pertama feeling, yang kedua diberitahu oleh Allah kemudian bahwa anaknya ini nanti akan menjadi nabi. Tentu menarik sahabat Asa ya. Ini baru kita bicara tentang frasa mimpi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana frasa-frasa lainnya, di hold dulu, jangan kemana-mana. Silahkan boleh di-break sambil minum atau makanan ringan. Insya Allah kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, selamat kembali lagi. Baik, tadi kita bicara tentang mimpi ya. Sekarang kita bicara tentang melihat. Nah, di dalam Al-Quran ada banyak frasa melihat. Sekarang selain ini ya, ada kata-kata aro. Aro itu bisa melihat, sama dengan aro aita. Nah, itu artinya lebih banyak. Tapi mungkin kita tidak bicara itu. Nah, yang kita akan bicarakan adalah antara anasa dan absara. Nah, ini berarti melihat, baik melihat dengan mata atau melihat dengan yang lainnya. Nah, kata anasa di dalam Al-Quran diulang sebanyak 5 kali. Ya, misalnya inni anastu nara. Jadi anastu, dia melihat, berarti dengan mata. Itu melihat dengan mata Nabi Musa dalam perjalanan dari Madian ke Mesir pada waktu itu. Nah, di dalam melihat dengan cahaya. Dan di surat An-Nisa misalnya, ini juga terkait dengan anak yatim ya. Kalau kita bicara ya, misalnya di surat An-Nisa ayat 6, bagaimana kepedulian Al-Quran terhadap anak yatim. Berarti sebelum kita memberikan harta kepada anak yatim, misalnya di sini disebutkan wabtalul yatama. Jadi ada diuji, ya, disuruh uji ya. Hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda. Nah, di sini fa in anastum minhum rusyda. Jadi anasa di sini melihat, kamu lihat dia dewasa enggak? Nah, itu kan melihatnya tidak dengan mata saja. Berarti ini mengamati lebih detail. Kalau tadi kan ini anastu naro, dia juga tidak yakin. Beda. Jadi anasa yang di surat Toha dengan anasa yang ada di dalam surat An-Nisa itu berbeda. Nah, ini kedewasaan yang tidak hanya ciri-ciri fisik. Ya, anak yatim yang mungkin secara fisik laki-laki dia udah bermimpi, yang perempuan udah datang periodnya. Tapi apakah ini saatnya saya kasihkan hartanya ke dia? Ya, fa in anastum minhum rusda. Jadi kamu melihatnya gimana? Kamu nyaman enggak? Nah, ini disebut dengan istiqnas. Nah, istiqnas ini nanti juga ada. Kalau seseorang mau masuk rumah orang lain, ya harus mengucapkan salam yang tastanisu. Istiqnas itu kan
bukan melihat, justru al-isti'nas. Tapi isti'nas ini karena ada tambahan artinya tentu bukan melihat. Al-isti'nas itu minta izin ya sebelum bertamu. Ya, kita ngasih tahu, saya mau ke rumah Bapak kira-kira 2 jam lagi, apakah boleh? Oh, itu mendadak. Oh, baik, saya ke rumah Bapak mungkin sore nanti, ngasih tahunya pagi, atau besok pagi, atau 2 hari lagi. Nah, itu al-isti'nas ya. Membuat nyaman kita yang akan bertamu dan membuat nyaman orang yang akan ditamu. Maka sebenarnya anasa melihat itu juga demikian. Nah, anasa ini lebih mengarah kepada hasil membuat tenang ya. Sedangkan absara yang diulang 6 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya Al-An'am 104, Al-Kahfi ayat 26, Maryam ayat 38, As-Sajdah 12, As-Saffat diulang 2 kali 175, 179. Nah, kalau disandingkan absara misalnya, absir bihi wa asmi' misalnya. Nah, itu terkait dengan melihat dengan mata. Karena pendengaran, penglihatan. Tapi kalau tidak ada variabel seperti itu, maka melihatnya dengan basirah, melihat untuk berpikir. Jadi kalau basirah ya itu kan berarti mata batin kalau bahasa kita. Nah, sedangkan anasa itu mata batin iya, tapi dimulai dari pengamatan yang fisik luarnya. Kayak tadi misalnya ketika ini anastu naro. Oh, itu rasa-rasanya kayaknya api itu ya. Karena posisi sedang gelap, dingin, perlu pencahayaan, perlu perapian, dia ngelihat api, jangan-jangan halusinasi. Nah, maka itu api beneran enggak? Jadi dia dia ragu tapi kayaknya beneran gitu. Nah, sedangkan fain anastum minhum rusda itu ngelihat hasilnya kalau meyakinkan ya sudah kasihkan hartanya. Gitu ya, sahabat asa ya. Baik, kita bergeser ke contoh berikutnya. Nah, ini ada istilah an-na'yu dan al-bu'du. Nah, ini artinya jauh ya. Oh, ini lebih variannya lebih banyak. Kalau an-na'yu sih sedikit ya. Ini berpaling menolak. Nah, kalau al-bu'du itu lebih umum karena dia bisa berarti jauh secara fisik dan jauh secara non fisik. Ya, ini bisa kita lihat di banyak surat ya. Kalau an-na'yu misalnya kita bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat 83 ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan ayatnya di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Jadi kalau manusia itu diberikan nikmat, a'rada wa na'a bi janibi, dia berpaling, dia menolak, dia kufur nikmat. Jadi ini di dalam surat Fussilat juga disebutkan. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa cek juga di dalam surat Al-An'am misalnya, ini malah disebutkan beruntun di ayat 25 dan di ayat 26 misalnya. Saya bacakan ya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. Nah, ini dia. Berpaling dia. Menolak. Tidak mau mendengar. Jadi kalau dibacakan, ditutup telinganya, lalu kemudian kalau dia melihat ada tanda kekuasaan, ini bukan, dia berpaling. Kalau dia mendebat, ya ini kan hanya asatirul awwalin, ini kan cerita-cerita masa lalu. Jadi ada penolakan. Jadi di sini jauhnya jauh menolak. Ya, an-na'yu di sini menjauhkan diri. Nah, sudah penolakan ada sikap ya. Nah, sedangkan al-bu'du ini macam-macam dia. Ada yang berarti jauh tempat, ada yang berarti jauh waktu. Nah, kita
bisa lihat misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 42 misalnya, kita bisa lihat ya. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Di sini kalau seandainya orang-orang munafik itu tahu ya perjalanannya dekat ya, laukana aradun qaribah wa safaran qasida, dan ini sebuah safar yang menghasilkan, ya mereka akan ikut. Tetapi kalau jauh, walakin ba'udat, ya ba'udat dan alaihi musyaqqa, akan berat ya, mereka akan jauh. Dari sini jauhnya jauh secara fisik ya, bisa diartikan ya. Maka kita juga bisa melihat lagi makna jauh itu di dalam surat Ali Imran ayat 30 ya, sebelum kisah tentang Maryam dan ibunya Maryam di ayat 30 misalnya, sebelum kisah tentang istri Imran ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jadi ini juga amad. Al-amad itu juga ini ya. Ini waktu ya, pada jangka waktu yang panjang ya, jauh ya. Nah, ini berarti bisa ternyata bisa berarti fisik, bisa berarti non fisik maknawi gitu ya. Bisa berarti jauh dari sisi jarak tempat, bisa berarti jauh dari sisi jarak waktu. Nah, al-bu'du ini juga bisa berarti jauh dari rahmat Allah. Nah, ini disebutkan banyak ya, misalnya di dalam surat An-Nisa ada dolalam ba'ida, yang diulang beberapa kali di surat An-Nisa ya, ayat 6, 116, 136, 167 ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, misalnya aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini dia. Dhalalan ba'ida di sini berarti kesesatan yang menjauhkan dia dari rahmat Allah. Ini kalau ad-dhalal al-ba'id berarti jauhnya di sini bukan jauh tempat, juga bukan jauh waktu, tapi jauh dari jangkauan rahmat Allah. Baik, kita masuk berikutnya, yaitu aqsama dan halafa. Di sini dua-duanya ini berarti bersumpah. Ya. Kalau halafa ini lebih sering sumpah karena ragu. Salah satu ciri orang-orang munafik kan, idza wa'ada akhlaf. Nah, di sini ayat 42, ayat 56, 62, 74, 95, 96, 107 ini memang surat At-Taubah itu dinamakan juga surat Al-Fadhihah, surat yang membuka kedok orang-orang munafik. Ya. Dan itu nanti juga ada satu di ayat 89 ya, halaftum. Nah, halaf di situ juga tidak berarti sumpah karena ragu, tapi dia sedang meyakinkan orang lain. Nah, atau dia bernazar. Nah, itu al-halaf kalau itu sifatnya tidak serius, ya, tidak ini sama Allah, karena kan ada juga yang latah ya. Tapi kalau dia serius dan kemudian diingkari, maka di situ nanti ada kafarat. Ya. Ini nanti di dalam istilah fikih al-aiman wan nudzur. Jadi sumpah-sumpah dan nazar kalau diselisihi ada kafaratnya. Nah, sedang qasam ini sumpah yang benar. Allah menggunakan ini, fala uqsimu. Nah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. La uqsimu bihadzal balad. Ini qasam. Bersumpah dengan banyak hal terkait dengan persaksian wasiat ya. Kisah tentang pemilik kebun. Innahu laqasamul law ta'lamuna alim. Nah, ini qasamnya. Nah, ini sumpah yang dipakai juga oleh orang-orang yang nggak benar. Jadi ini istilahnya frasanya beda ya.
Kalau ini terkait dengan sesuatu yang teologis, ideologis ya, qasam di sini, atau terkait dengan sebuah keyakinan. Kalau halaf itu terkait dengan dia ragu, ingin dikuatkan dengan itu, atau ingin meyakinkan sesuatu. Nah, baik sahabat Asa, nampaknya harus kita break dulu ya tanpa terasa. Kita akan lanjutkan di sesi ketiga insya Allah setelah break berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kita lanjutkan. Kita sekarang dengan at-tasaddu' dan at-tahattum. Nah, ini beda-beda ya. Kalau at-tasaddu' itu hancurnya terbelah fisik ya, atau seolah-olah terbelah. Ya, ini ada di dalam surat Al-Hasyr ya. Kalau lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia terpecah, terbelah-belah ya. Ya. Demikian juga di dalam surat Al-Waqi'ah dan dalam surat Al-Hijr ya. Nah, ini kita bisa melihat bedanya dengan at-tahattum misalnya yang ada di dalam surat An-Naml. Ya, ketika qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika bala tentara Nabi Sulaiman itu sampai di lembah itu, seekor semut betina, pimpinan koloni semut di situ memperingatkan koloninya, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum. Nih, ya ibaratnya udah nggak bentuk kalau ada tentara Nabi Sulaiman nginjek-nginjek kalian itu berkeping-keping. Nah, atau juga dalam bahasa lain disebut narullahil muqadah, itu kan sebelumnya adalah al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Ini al-hutam itu hancur berkeping-keping, tidak berbentuk, lebih tidak berbentuk. Kalau at-tasaddu' itu bisa hancur secara fisik, bisa non fisik ya, dan bisa terpecah, terbelah. Memang ya agak tipis ya, sekalipun ini mirip-mirip ya. Ya baik, selanjutnya adalah khusyuk dan khosyah. Nah ini spesial karena ini merupakan frasa takut di dalam Al-Quran. Kata takut dalam Al-Quran itu banyak ya. Ada kalanya disebut dengan al-wajl, ya, wajilat qulubuhum. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu al-wajl juga takut. Khauf. Nah, inni akhafullaha rabbal alamin. Itu juga takut. Nah, ya saya tertarik membahas al-khasyah dengan al-khusyuk. Jadi ini sinonimnya banyak ya. Dan takut yang disertai dengan ketundukan. Nah, itu amal kalbi. Kalau orang takut kemudian tidak berpaling, nah itu khusyuk. Nah, dan tingkat paling tinggi dari rasa takut itu khasyah. Makanya wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu sering dipakai ya. Wa khasyar rahmana bil ghaib dalam surat Yasin ya. Wa khasyar rahman. Surat Qaf, Al-Anbiya, Fatir, Al-Mulk, Ar-Ra'd, Al-Mu'minun. Nah, jika digunakan untuk selain takut selain Allah, makna khasyah itu artinya negatif. Takut miskin ya.
persepsi musuh terhadap kita. Ya, kita bisa lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 150 misalnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 150 Allah menjelaskan makna itu ya. Saya bacakan ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala tahsyauhum. Nah, fala tahsyauhum wahsyauni wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Jadi fala tahsyauhum, karena berarti takut sama mereka itu takutnya takut apa kamu? Gitu ya. Nah, ini nanti juga bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa misalnya ayat 77. Allah menjelaskan makna khosya yang selain kepada Allah misalnya. Contohnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yahshaunan nas. Nah, yahshaunan nas di sini ya takut dibunuh, takut dimiskinkan dan sebagainya. Nah, sedangkan khusyuk ini luar biasa. Luar biasa ini. Khusyuk ini hanya dipakai khosyah ya, kalau tadi khusyuk. Sedangkan kalau tadi khosyah, di sini khusyuk ya. Kebalik ya. Yang pertama kita bahas tadi khosyah. Itu derajat paling tinggi rasa takutnya. Hanya untuk Allah. Kalau dipakai selain Allah artinya negatif. Nah, kalau khusyuk, kalau dia terjadi di dunia artinya positif. Kalau terjadi di akhirat artinya negatif. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagus artinya khusyuk dia. Tapi kalau terjadi di akhirat artinya negatif. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Nah, atau khashi'atan absaruhum wa tarhaquhum dhillah. Itu nanti di akhirat orang tunduk, takut, itu khusyuknya khusyuk jelek, negatif karena dia sudah telat. Ya, maknanya bisa jadi sama, tapi kehusyukan di akhirat itu tidak ada artinya. Gitu, jadi negatif. Nah, secara umum ini khauf dan khudu, melanjutkan ya. Kalau khauf yang diulang paling banyak ya, dia 30 kali. Ya, khaufun alaihim. Dan khudu dipakai untuk mengkhawatirkan. Nah, jadi merendahkan suara, al-khudu itu takut, merendahkan dan sebagainya. Kalau lebih ringan gini aja, saya tampilkan. Nah, ini hierarkinya. Ada memang lebih dari 4 ya. Ini saya nyusunnya hanya 4 saja. Nanti tadi yang Al-Fakir sebut ya, ada al-wajl dan rasa takut yang lainnya. Nah, kita lihat khauf itu adalah rasa takut yang basic. Makanya Allah menjadikan ini ujian bagi manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Minal khaufi wal ju'. Karena rasa takut itu menjadi salah satu ujian bagi manusia secara umum. Ya. Nah, ini juga di dalam surat Quraisy ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Quraisy itu Allah memberikan nikmat luar biasa, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu rasa takut yang paling dasar. Kenapa diuji rasa takut? Karena kalau orientasinya benar dia akan naik ke hierarki berikutnya. Kalau enggak dia akan semakin jauh dari Allah. Misalnya kalau kita takut apa? Takut miskin, takut ditinggal orang, takut enggak punya teman, takut ketahuan misalnya. Berarti rasa takutnya enggak benar ini. Tapi kalau dia takut kepada Allah akan naik khudu. Orang yang khudu, takut kepada Allah akan melaksanakan apa yang disyariatkan olehnya dan menjauhi apa yang dimurkainya. Akan semakin khusyuk, makin fokus dia, makin mendapatkan ketenangan. Dan puncaknya dia akan mengalami rasa takut khasyah. Makanya di surat Ghafir disebut ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi
yang punya rasa takut kepada Allah, hakikat rasa takut itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Jadi rasa takut itu dihasilkan bukan dengan feeling, tapi dengan belajar. Dengan belajar dia makin tahu siapa Allah, dia akan semakin takut kepadanya. Itu kira-kira sahabat Asa. Berikutnya ada an-ni'mah atau an-na'im. Ini memang frasanya dari akar katanya sama. Kalau na'im, na'imun muqim itu. Jannatun na'im. Nah, itu kenikmatan surga. Dan ini pengulangannya 17 kali. Sedangkan nikmah, nikmat itu umum, lebih umum ya, bukan hanya di surga. Bisa fisik, bisa non fisik. Ini secara harfiah lebih banyak disebut ya, 25 kali ya. Nah, makanya Allah sering mengingatkan kita, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan sering sekali itu, ingat-ingat nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ini nikmat fisik, nikmat non fisik, sering ingat kita. Ya, ini an-na'im dan an-ni'mah. Sekarang zauj dengan imro'ah, mungkin ini yang terakhir. Keduanya bisa diartikan istri. Tetapi zauj itu lebih kontekstual, karena kalau dia ke lelaki ya berarti suami, kalau ke istri ya berarti ya, kalau ke perempuan berarti istri. Karena kata zaujah itu tidak ada di dalam Al-Quran, adanya zauj. Nah, tetapi kalau imro'ah lebih spesifik, dia selain artinya perempuan itu, dia juga artinya istri. Istri Nuh, imro'ata Nuh, istri Lut, imro'ata Lut, istri Fir'aun, imro'ata Fir'aun. Karena ada konteks yang tidak sesuai di sini. Contohnya, kata zaujah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan lebih dipilih kata zauj, itu karena detil. Al-Quran ingin sesuatu yang sangat ideal. Kalau ada ketidakidealan misalnya terjadi dalam dimensi akhlak, Al-Quran akan menyebut di situ dengan kata imra'ah. Misalnya perumpamaan, ini mungkin kurang dikit ya, harusnya ayat 10-11 ini saya miss satu ayat ya. Sebelumnya ada ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Jadi di situ ada istri Lut, istri Nuh. Dia nggak bagus, suaminya bagus. Sebaliknya di sini di ayat 11, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ini Fir'aunnya seperti itu, istrinya baik gitu. Jadi ada dimensi ketidakcocokan secara akhlak. Oh, bagaimana dengan ini? Abu Lahab dengan istrinya itu sama. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini nggak bagus ini dua-duanya. Tapi kenapa disebut imro'ah? Karena nggak ideal kan? Masa jadi contoh? Dua-duanya nggak bagus. Satu tukang adu domba, yang satu bigos, yang gosip. Ya berarti nggak bagus dua-duanya. Bukan pasangan serasi. Nah ini baru disebut zauj itu kalau ada kecocokan di dimensi akhlak dan juga dimensi biologis. Karena ini juga dalam dimensi biologisnya beda. Dalam surat Maryam dan dalam surat Al-Anbiya yang menggambarkan istri Zakaria beda. Wa kanat imra'ati aqiran itu sebelum punya anak. Ya. Tapi sesudah punya anak di sini disebut ya wa aslahna lahu, bukan imra'atahu tapi zaujah. Oh, orang ideal itu kalau dia punya anak, seorang laki-laki soleh menikah dengan perempuan soleh dan punya keturunan yang baik-baik. Kira-kira begitu. Memang nanti kita akan temukan lah itu istri Imran punya anak Maryam disebutnya Imratu Imran juga. Ya enggak ideal juga karena kan meninggal itu suaminya. Ya, berarti hidup di dunia itu banyak yang tidak ideal. Ya, bisa jadi. Tapi Allah punya patokan. Maksudnya kita tahu bahwa idealnya itu kita baik, punya pasangan hidup yang baik, punya anak baik-baik. Jadi ada target yang dicapai. Minimal ketika ada target yang dicapai itu, sahabat Asa, kita fokus untuk memperbaiki diri dan keluarga kita. Nah, maka Al-Quran ini milih dengan detail. Redaksinya sangat luar biasa. Dan termasuk bahasan kita hari ini, yaitu sinonim. Kesimpulannya kurang lebih begitu. Dan sebelum kita tutup, saya berikan penekanan di takeaway lesson. Pertama, taraduf atau sinonim ini adalah redaksi di dalam Al-Quran yang merupakan salah satu bentuk al-i'jaz al-bayani, kemukjizatan bahasa. Yang kedua, tingkat kesamaannya tidak sama. Ada yang sangat mirip, ada yang ya berdekatan, sahabat. Ini konteksnya tematik. Nah, maka fungsi utama dari adanya kata sinonim ini adalah untuk menguatkan
atau menjelaskan atau memberi variasi yang indah supaya enak didengar. Kalau kita kan pemandangan itu indah, makanan ini lezat, ya. Oh ini cuacanya bagus, ya, itu kan sama. Indah, lezat, bagus. Tapi kalau kita gunakan tidak sesuai kan tidak enak. Masa bakso disebut indah berarti dilihat saja. Kalau bakso atau nasi goreng itu lezat. Nah, pemandangan lebih indah atau cantik, ya. Nanti aduh saya tidak enak badan. Nah, enak bukan bagus. Nah, ini ada frasa di situ. Nah, sinonim di dalam Al-Qur'an ini menandakan adanya kekayaan bahasa yang sangat luar biasa. Sahabat Asa, perpisahan nampaknya harus kita lakukan setelah kita berselancar mendalami beberapa contoh adanya sinonim di dalam Al-Qur'an yang nyata, yang tentu lebih dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengantar yang baik untuk kita semakin mencintai dan menyukai Al-Qur'an, karena bahasa merupakan kemukjizatan pokok dari Al-Qur'an, tapi tidak hanya untuk wah enak sekali dinamai, tidak. Karena dia akan menggerakkan. Ibaratnya adalah ini merupakan motivate to action. Bagaimana memotivasi kita untuk bergerak. Luar biasa Al-Qur'an itu karena merupakan petunjuk bagi manusia, dan kalau kita mau menggunakan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mengimaninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Qur'an, dikumpulkan bersama ahlul Qur'an, diberi kesempatan untuk mudah membacanya, menadaburinya, mengajarkan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berjumpa kembali insya Allah dalam kajian berikutnya yang akan kita bahas, yaitu berlawanan dengan yang sekarang. Kalau yang akan datang, satu kata artinya bermacam-macam, yang disebut dengan homonim. Kalau sekarang banyak kata artinya satu atau berdekatan atau sinonim. Sampai berjumpa kembali. Mohon maaf bila ada keterbatasan kekurangan dari Al-Fakir. Aku qauli hadza, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.